Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan penjelasan lebih mendetail terkait persamaan Schrödinger yang merupakan persamaan penting dalam menganalisis partikel atomik atau subatomik seperti elektron, terutama elektron, proton, dan neutron, dan partikel-partikel elemental yang lain. Ini yang menjadi penting sekali, apa itu persamaan Schrödinger. Mungkin di dalam beberapa sumber yang sudah diberikan pengertian persamaan Schrödinger itu sudah ada. Cuma ingin saya perjelas kembali. Schrödinger ini adalah persamaan diferensial yang solusinya memberikan perilaku gelombang terhadap suatu partikel. Jadi gelombang dalam kehidupan sehari-hari seperti gelombang air, kali, kemudian gelombang pada senar, itu bisa digambarkan persamaan gelombangnya. Nah, bagaimana kalau partikelnya itu bola, kemudian elektron dan proton, bagaimana persamaan gelombangnya? Nah, oleh Schrödinger, dia bisa membuatkan persamaan gelombang untuk partikel. Nah, ini yang menjadi penemuan yang sangat luar biasa ya. Jadi dalam hal ini misalnya elektron yang merupakan partikel ini bisa dibuatkan persamaan gelombangnya ya. Nah, karena kita tahu bahwa persamaan gelombang itu kan secara umum dia seperti ini. Secara umum seperti ini sumbu T. Ini misalnya apa namanya, ini T, ini adalah sumbu untuk amplitudo ya. Amplitudo bisa tegangan, bisa arus di sini. Nah, ini sumbu T, jadi berubah-ubah. Nah, ini memenuhi persamaan sinusoidal, misalnya Y sama dengan A sin kx. Nah, seperti itu. Nah, jadi partikel ini nanti, yaitu elektron ini nanti, kita harus buatkan persamaan gelombangnya seperti ini. Tidak harus gelombang air, gelombang suara, ke gelombang tadi, tapi juga partikel ini bisa dibuatkan persamaan gelombangnya nanti menggunakan persamaan Schrödinger tersebut. Nah, oleh Schrödinger itu persamaan gelombang untuk partikel itu dilambangkan
dimensi dulu. Misalnya dimensi AX, persamaan yang paling sederhana adalah, berarti kita tulis saja ini A sin KX. A sin KX di mana A itu adalah amplitudo, kemudian K ini rumusnya 2pi per lambda, di mana lambda kita bisa kali silang dari sini, lambda sama dengan 2pi per K ya. Jadi persamaan Schrödinger ini tidak bisa diturunkan dari hukum atau postulat yang sudah ada, jadi dia itu persamaan yang betul baru ya, dimana nanti kebenaran dari persamaan tersebut, solusi dari persamaan Schrödinger itu bisa diuji kebenarannya hanya melalui eksperimen. Nah, nanti ini kita akan coba turunkan sebanyak 2 kali ini untuk mendapatkan persamaan Schrödinger ini. Nah, ini kita akan turunkan atau diferensialkan sebanyak 2 kali sehingga nanti diperoleh turunan yang kedua. Nah, nanti dari situlah kita akan memperoleh bagaimana bentuk dari persamaan Schrödinger tersebut. Sekarang kita akan coba menurunkan persamaan yang tadi. Jadi kita sudah peroleh tadi lambda IX A sin KX ya. Jadi dari sini kita turunkan turunan pertama, diferensial pertama, yang pertama diperoleh dpx per dx. Ini adalah turunan dari sin cos dari A kali cos kx sama dengan KA cos kx ya. Kemudian turunan yang kedua, diferensial yang kedua dari sini ambilkan lagi dari d kuadrat px per dx kuadrat sama dengan turunan cos min sin, jadi min, nah ini tetap k kali a min sin kx, kembali dia ke bentuk persamaan yang semula ya. Dimana ini menjadi ini ada min k di sini, min k, jadi min k kuadrat a sin kx, dimana kita lihat a sin kx ini adalah fungsi gelombang px, maka ini kita bisa ganti ini sebagai lambda x kan d kuadrat px per dx kuadrat, ini sama dengan min
K kuadrat lambda x ya. Nah, jadi kalau ini merupakan suatu persamaan Schrödinger, maka solusinya adalah yang ini. Ini persamaan Schrödinger. Nah, ini solusinya. Ini adalah solusi. Jadi solusi itu adalah suatu hasil yang jika dia diturunkan banyak dua kali, dia akan menghasilkan persamaan yang semula. Nah, kalau dia sudah bisa menghasilkan persamaan yang semula, maka itulah solusi yang benar. Lalu misalnya kita tulis sebagai persamaan yang ke berapa, yang ke itu sama satu ya, ini sama satu yang ini persamaan dua ya, karena dia akan banyak persamaan yang lain sehingga perlu dibuatkan nomor. Kalau tidak dibuatkan nomor, nanti persamaan itu bisa bingung kita mencari persamaan yang mana ya. Jadi penulisan nomor pada atas masing-masing persamaan itu sangat penting, karena itu bisa membantu untuk memahami urutan, sehingga persamaan itu bisa kita pahami baik-baik. Nah, ini ada perlu saya berikan Nika energi kinetik. Kalau suatu benda bergerak dengan kecepatan v, maka dia memiliki energi kinetik setengah K sama dengan setengah M V kuadrat. Nah, K ini berbeda dengan K kecil. Jadi K kecil ini adalah konstanta untuk fase gelombang. Kalau ini adalah K ini untuk energi kinetik. Ini bisa ditulis menjadi setengah kali 1/2 kali M dikali dengan M kuadrat V kuadrat. Dan jika sama dengan setengah 1/2 M, ini bisa kita tulis MV pangkat 2, ini menjadi 1/2 M. Nah, ini momentum itu M kali P diganti dengan P pangkat 2, jadi energi kinetik itu sama dengan P kuadrat per 2M. Nah, ini untuk momentum partikel, energi kinetik partikel. Energi kinetik partikel ya. Kalau yang kita gunakan bersama ini untuk foton. Jadi kalau kita gunakan untuk foton bagaimana? Nah, jadi tinggal kita ganti energi kita ganti K itu, di mana foton kan memiliki momentum P sama dengan H per lambda ya, H per lambda, atau nanti kan dicari dari rumus atau E per C. Nah, jadi K sama dengan untuk foton tinggal kita ganti P kuadrat per 2M, jadi sama dengan P itu ganti dengan H per lambda pangkat 2 ya, dibagi dengan 2M, sehingga kita bisa peroleh. Jadi kalau diuraikan terus, jadi bisa diuraikan secara individual supaya lebih paham. 2pi ini bisa 2pi per K. Nah, ini hasilnya nanti adalah H dirac kuadrat per K kuadrat dibagi dengan 2M ya, dimana K kuadratnya kita bisa ganti
sini ya, kali silang jadi 2M kali K besar dibagi dengan hadirat kuadrat. Ini persamaan 3 ya. Nah, kalau persamaan 3 ini kita masukkan ke persamaan 2. Nah, itulah kita lihat ya. Ini persamaan 3. Masukkan ke persamaan 2. Nah, sini ya, sudah diperoleh d kuadrat dx dibagi dx kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukkan ke sini jadi min 2m k besar dibagi hadirat kuadrat dikali dengan pi x. Nah, ini adalah, jadi kita lihat untuk nilai k, ingat ya, untuk energi total itu kan sama dengan energi potensial tambah energi kinetik. Ya. Ingat bahwa itu energi total sama dengan energi potensial U plus energi kinetik K, di mana K itu sama dengan E min U ya. E min U, dan kita ganti ke persamaan yang sudah ada, maka D kuadrat pi x per dx kuadrat sama dengan min 2m. Nah, ini min u dibagi dengan hadirat kuadrat pi x dikali dengan pi x ya. Nah, ini kita sudah peroleh kecil sekali. Jadi ini kita sudah peroleh. Ini kita tuliskan ini sebagai persamaan 4 ya, sama 4. Dan jika kita kali silang ke depan, jadi kali silang jadi minnya min hadirat kuadrat dibagi dengan 2m kali d kuadrat px dibagi dx kuadrat. Nah, sisanya adalah e min u px ya. Nah, ini dikalikan lagi min hadirat kuadrat dibagi 2m d kuadrat px sama dengan e px kali px min u kali px. Nah, ini dipindahkan ke ruas kiri ya, jadi min hadirat namanya, coret hadirat kuadrat dibagi 2m d kuadrat px dibagi dx kuadrat. Nah, pindah ruas jadi positif, u px sama dengan e px ya. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Schrödinger tersebut.
persamaan 5 ini sekaligus sebagai persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger. Tapi karena di sini tidak ada variabel waktu, maka di sini namanya persamaan Schrödinger bebas waktu. Ya. Untuk gerak satu dimensi sini, karena dia hanya sumbu X saja. Untuk gerak satu dimensi, itu dimensi X saja ya. Jadi kita akan bahas bagaimana bentuk persamaan Schrödinger ya, tidak bebas dengan waktu. Sekarang kita bahas untuk persamaan Schrödinger yang tidak bebas waktu. Sebelumnya kita harus ini solusi dari persamaan 5. Sebelumnya dulu saya ingin sedikit ulas solusi dari persamaan 5 persamaan Schrödinger tersebut. Itu memberikan bentuk gelombang pada dia sama dengan 0. Jadi kalau tidak bebas, karena dia bebas waktu, jadi persamaan tersebut itu memberikan bentuk gelombang pada saat dia sama dengan 0. Ini adalah ciri-ciri dari bebas waktu, bukan bebas secara istilah ya, tapi ini maknanya bahwa kalau bebas waktu artinya kondisi gelombang suatu partikel itu ketika T sama dengan 0. Ini namanya bebas waktu. Sekarang kalau tidak bebas waktu, maka jika tidak bebas waktu, maka ya kebalikan dari ini. Jadi T itu harus tidak sama dengan 0. Maka dalam persamaan ini harus ada T yang dimaksud, tapi sekarang supaya T masuk, maka persamaan Schrödinger yang tadi dalam P ini, dalam Pi, jadi dalam Pi ini nanti tadi kan kalau ini yang bebas waktu, solusi dari persamaan Schrödinger yang bebas waktu. Kalau yang tidak bebas waktu, maka ada variabel waktunya di sini. Ini namanya tidak bebas waktu. Nah, bentuk persamaannya, maka ini kita tulis Pi sebagai fungsi X, T. Jadi kita tulis sebagai Pi X dikalikan dengan E eksponensial min I omega T nya. Nah, ini adalah persamaan Schrödinger untuk tidak bebas waktu. Bentuknya ini bentuk persamaan Schrödinger tidak bebas waktu, di mana omega nya itu sama dengan E dibagi dengan H Dirac. Ya. Nah, ada yang bertanya ini H Dirac ini artinya H per 2 Pi ya. Jadi konstanta Planck dibagi dengan H Dirac, H coret sama dengan H dibagi dengan 2 Pi. Nah, itu beberapa konsep dasar dari persamaan Schrödinger, sehingga nanti sangat penting untuk kita bahas lebih lanjut. Nah, bagaimana sekarang prosedur untuk memecahkan persamaan Schrödinger ini? Jadi kalau kita sudah punya persamaan 5, ini persamaan 6,
Ini persamaan 6. Nah, kalau kita sudah memiliki persamaan Schrödinger seperti ini, ini kan bentuk persamaan, ya, karena dia memiliki variabel yang isinya diferensial. Ini juga persamaan. Bagaimana cara prosedur yang kita harus lakukan untuk menyelesaikan atau mencari persamaan dari persamaan Schrödinger tersebut? Sekarang kita akan bahas bagaimana prosedur umum memecahkan persamaan Schrödinger. Oke. Jadi cara atau prosedur memecahkan persamaan Schrödinger, ya. Yang pertama, memecahkan ini artinya kita mencari solusi dari persamaan tersebut. Jadi kalau kita persamaan kuadrat, biasanya kan x kuadrat plus 2x plus konstanta misalnya, berarti x nya berapa kalau seperti itu. Nah, kalau ini kan persamaan Schrödinger-nya bentuknya itu persamaan diferensial order 2. Nah, dari px, nah berapakah px-nya itu namanya solusi. Nah, sekarang caranya untuk mencari solusi persamaan Schrödinger itu jadi kita harus mulai dengan menulis persamaan 5. Ini persamaan 5 nanti lihat. Persamaan 5 itu, nah jadi mulai dulu. Jadi kuadrat per 2m d kuadrat pi dan x, ya, dibagi dengan dx kuadrat plus u pi x sama dengan e kali pi x. Nah, ini sama 5. Yang kedua, seterusnya ya, gunakan teknik matematika secara umum. Gunakan teknik matematika secara umum. Jadi tidak ada secara khusus, ya. Jadi memang ini secara umum. Jadi kalau ingin membahas persamaan Schrödinger harus sudah pahami konsep matematika di sini. Kemudian yang ketiga, nah, jadi tidak ada trik khusus. Jadi nanti kita akan peroleh berapa px-nya, persamaannya dari persamaan ini. Jadi persamaan Schrödinger ini dia bentuknya kan pangkat 2, nih. Pangkat 2 diferensial pangkat 2 dari px. Nah, berapakah px-nya ini nanti? Nah, itulah yang dicari ini sebagai solusi dari persamaan Schrödinger tersebut. Kemudian yang ketiga, gunakan syarat batas. Ya, gunakan syarat batas. Kenapa? Karena ada panjang gelombang yang
yang sifatnya kontinu dan tidak kontinu nanti, karena dia dibatasi oleh suatu batas yang biasanya memiliki energi potensial yang berbeda, sehingga karena berbeda energi potensialnya, suatu wilayah itu berbeda energi potensialnya, maka harus diberikan batas. Makanya di sini gunakan syarat batas, ya. Ini tujuannya adalah untuk memperoleh nilai suatu konstanta. Nah, itu tujuannya. Kemudian yang keempat, jika kita mencari solusi-solusi untuk mengurangi potensi energi pada ini, maka harus menerapkan syarat kontinu, ya. Jadi di sini jika solusi energi untuk energi potensial, yang berubah secara kontinu, secara diskontinu atau tidak kontinu, maka harus menerapkan syarat batas kontinu. Maka kita harus menerapkan syarat batas lawan diskontinu adalah batas kontinu untuk Px, ya. Dan biasanya syarat batas ini untuk wilayah yang berbeda, untuk wilayah yang berbeda. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau energi potensial itu tidak kontinu karena berbeda wilayahnya, maka kita harus menggunakan syarat batas yang tidak kontinu. Jadi kenapa? Karena untuk menyambung dia. Jadi misalnya kalau ada wilayah A dan B itu tidak bisa bersatu, berarti dia namanya diskontinu. A dan B itu tidak kontinu. Nah, supaya dia kontinu, maka kita harus menghubungkan A dan B itu dengan suatu syarat. Ini namanya syarat batas. Kemudian, yang menarik di sini untuk persamaan Schrödinger ada namanya probabilitas dan normalitas. Nah, ini sebenarnya masih ada lagi, nanti saya berikan cara-caranya. Tapi sekarang untuk yang saya bahas dulu itu tentang probabilitas dan normalitas. Jadi apa itu probabilitas? Probabilitas ini adalah kemungkinan besar atau peluang, ya. Kalau normalitas ini adalah kepastian agar diperoleh atau didapatkan partikel pada wilayah tertentu.
Nah, artinya begini, dalam persamaan Schrödinger ini, ketika kita sudah memperoleh persamaan partikel, persamaan gelombang partikel, maka bukan berarti partikel itu langsung ketemu di situ. Bukan berarti kita bisa mencari posisinya langsung, momentumnya langsung, nggak bisa. Jadi kita hanya bisa mencari peluang atau kemungkinan besar partikel itu berapa persen diperoleh di wilayah tersebut. Nah, itu. Kemudian normalitas artinya kita harus membuat batasan yang pasti supaya partikel itu ada di interval suatu wilayah. Itu namanya normalitas. Biasanya normalitas ini antara nilai 0 sampai 1. 0 itu tidak ada partikel, 1 itu pasti ada partikel. Nah, di antara 0 dan 1 ini namanya bisa bernilai 0, bisa bernilai 1. Kalau ingin mendapatkan kemungkinan partikel itu terdapat di suatu wilayah, maka kita pasang normalitasnya harus bernilai 1. Kalau tidak mungkin di situ, maka normalitasnya bernilai 0 ya. Jadi biasanya normalitasnya ada 2, 1 dan 0. 1 ini menunjukkan pasti ada partikel. Kalau 0 ini tidak mungkin ada partikel. Jadi inilah yang ini menjadi ciri dari persamaan Schrödinger. Ya. Nah, untuk probabilitas kita tulis probabilitas itu tulis P besar X. Jadi ini masih kita bahas satu dimensi saja. Kita bahas satu dimensi saja. Jadi ini adalah kerapatan probabilitas. Kemudian untuk mendapatkan peluang dari suatu partikel terdapat pada suatu daerah, peluang itu kan persentase didapatkannya berapa persen. Jadi tulis Px sama dengan Px dx sama dengan mutlak dari persamaan Px yang dipangkatkan 2 ini dx. Kemudian ini persamaan yang ke-8. Ini persamaan yang ke-7 ya. Persamaan yang ke-7. Ini persamaan yang ke-7. Jadi untuk kita bisa mendapatkan peluang atau probabilitas suatu partikel di suatu wilayah yang dinormalisasi, maka rumusnya adalah Px dx sama dengan mutlak dari Px dipangkat 2 dx. Terus saya gambarkan. Seperti gini, ada wilayah. Nah, ini adalah persamaan mutlak Px kuadrat. Kemudian inilah wilayah tadi, wilayah yang dinormalisasi. Jadi kita ingin mencari partikel itu di sini, elektron di sini. Maka untuk mendapatkan kepastian, ya, kita harus berikan batas. Itu namanya normalisasi.
Karena sudah pasti maka harus bernilai 1 nanti, jangan 0 ya. Kalau udah 0 ya, kalau udah tahu dia tidak mungkin ada partikel, ngapain taruh kita repot-repot di situ mencari partikel. Nah, jadi ini misalnya ada arsiran, ini yang paling, ini misalnya arsiran ini misalnya X1, ini X2 ya. Nah, ini sebagai dx ya. Jadi persamaan ujung ini itu menunjukkan bahwa berapa peluang untuk mendapatkan partikel di sini. Jadi peluang mendapatkan partikel di sini. Jadi di sini untuk daerah yang interval kecil, peluang mendapatkan partikelnya itu dx sama dengan mutlak ya, dx seperti itu. Nah, ini untuk daerah yang sangat kecil, biasanya daerah tersebut adalah dari ini dari x sampai x plus dx. Di sini aja. Nah, bagaimana kalau ruangnya diperbesar sampai di sini, daerah yang luas? Jika daerahnya luas, ya, daerah yang luas ini, maka untuk mendapatkan peluang itu harus kita nanti kita harus integralkan ya, di mana untuk x1 dan x2 peluangnya x1 dan sampai x2 ya, peluangnya untuk wilayah yang besar itu sama dengan integral dari x1 sampai x2 yang kecil tadi itu px dx ya, ini sama dengan x1 x2 nah dari mutlak pangkat mutlak dari px pangkat 2 dx seperti itu. Oke. Nah, jadi untuk ini kalau tidak bergantung waktu ya, kalau yang bergantung waktu untuk peluang dari mendapatkan partikel di suatu wilayah jadi untuk yang bergantung waktu peluang mendapatkan partikel di suatu wilayah, misalnya wilayahnya itu sangat luas, tahingga sampai min tahingga ya, tahingga sampai min tahingga, kita peroleh integral dari persamaan dengan bergantung waktu tadi. Nah, jadi mutlak dari x, t pangkat 2 ya sama dengan px pangkat 2 mutlak e pangkat min i omega t pangkat 2 ya. Nah, ini karena kita normalisasi, kita menghilangkan bilangan imajinernya, ini kita jadikan sebagai nilai 1, sehingga peluang mendapatkan partikel tersebut ini sama dengan ini kita tulis sebagai persamaan 8a ini. Nah, ini sebagai persamaan 8b.
Ya, jadi ini karena ini kan bentuknya bergantung waktu ya, bergantung waktu. Kalau bergantung waktu itu kemungkinan dia memiliki bilangan kompleks atau bilangan imajiner. Sehingga bilangan imajinernya itu kita buat menjadi nilai 1 sehingga bersisa lambda pangkat dimutlakkan pangkat 2 ya. Nah, sehingga untuk alasan ini tidak ada waktu ya. Jadi kondisi tidak ada waktu ini tidak ada waktu. Ini disebut dengan keadaan stasioner. Jadi peluang mendapatkan partikel di suatu selang atau interval wilayah tertentu itu namanya keadaan stasioner. Ingat tadi karena kita ingin mendapatkan peluang untuk suatu kepastian, maka harus dinormalisasi bernilai 1. Maka persamaan yang ini ya, persamaan 8B ini 8B itu bisa kita ganti. Jadi karena pasti ada partikel maka peluang itu harus bernilai 1. Maka integral dari px pangkat 2 dx untuk wilayah min hingga sampai hingga atau bisa juga wilayah x1 sampai x2 juga boleh. Tapi boleh juga x min hingga sampai hingga itu harus bernilai 1. Nah, ini bermakna bahwa ini harus ada partikel yang ada di sana. Ini disebut dengan denormalisasi. Baik, sekarang lanjut lagi dengan bagaimana prosedur yang kelima, 6, 7, dan ke-8 untuk mencari solusi persamaan Schrödinger. Yang kelima untuk sesuatu dengan ya, yang kelima itu ini yang kelima untuk mendapatkan untuk fungsi gelombang yang menggambarkan satu partikel, maka probabilitas yang digunakan untuk semua wilayah dari min hingga sampai hingga itu harus bernilai 1. Ini sudah otomatis dia masuk di persamaan ini. Terus pastikan dulu bahwa di situ ada partikel dulu dengan cara dinormal normalisasi. Jadi dinormalisasi harus peluang harus bernilai 1. Nah, ini namanya kondisi normalisasi ya. Kemudian yang keenam, nah ini, jadi ingat persamaan Schrödinger itu mewakili probabilitas kembali. Itu menunjukkan untuk menyatakan probabilitas, ini konsep yang paling penting. Nah, jadi ingat zaman Schrödinger itu menunjukkan probabilitas untuk mendapatkan partikel di situ. Maka solusi apapun yang menjadi tak terbatas harus dibuang. Jadi maka solusi yang menjadi tak terbatas, yang menjadi
tak hingga adanya tak balas tak hingga yang harus dibuang. Dengan tidak mungkin kita akan mencari partikel itu dengan wilayah yang sangat jauh, wilayah yang sangat luas sampai ke hingga itu nanti capek gitu. Ya, jadi kalau sudah ada solusi yang menunjukkan dia hingga atau wilayah yang sangat jauh, nah solusi itu jangan dipakai. Nah kita gunakan solusi yang kira-kira wilayahnya itu terhingga dan di situ pasti ada partikel. Misalnya begini, misalnya kita punya persamaan Px sama dengan A B pangkat Kx ditambah B pangkat Kx misalnya ya. Ini adalah solusi ya, solusi dari persamaan Schrödinger misalnya. Ini yang bisa saja. Nah, jadi kita harus mencari A dan B dulu, A dan B. Jadi kalau untuk wilayah X sama dengan lebih besar dari 0 ya, maka kita harus misalnya kita harus menulis A sama dengan 0 ya, misalnya untuk solusi X sama kurang dari 0, nah maka kita harus gunakan B sama dengan 0. Nah jika X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari L ya, maka tidak boleh langsung A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 lainnya yang salah. Nah, ini boleh nih, karena ini boleh. Ini boleh, yang ini tidak boleh. Kalau dia solusinya kalau dia wilayah itu kecil atau terbatas, maka kita tidak boleh mengatur B sama 0 dengan 0. Jadi 0 semua dia tidak bermakna, dia sama solusinya tidak bermakna. Yang ke-7, ini yang 5, 6, 7. Ini ada 8 prosedur secara umum untuk menyelesaikan sama Schrödinger ya. Nanti kita akan bahas soal-soalnya juga. Yang ke-8, yang ke-7 yang saya pakai yang ke-7, misalkan interval 2 titik tadi X1, X2 dibagi menjadi beberapa interval sangat kecil ya. Nah, ini dibagi-bagi, ada gambar ini. Untuk menemukan probabilitas total partikel yang akan ditempatkan di X1, X2 yang dinyatakan dengan E X1 sampai X2 peluang, maka kita hitung menggunakan integral tadi ya, sudah tadi kita tulis. Jadi sama dengan X1 sampai X2 Px dx ini sama dengan X2 dx pangkat kuadrat mutlak pangkat 2 ya. Nah, jika fungsi gelombang telah dinormalisasi dengan benar, ini bersama 9 ya, maka selalu menghasilkan probabilitas yang kotak antara 0 dan 1. Yang ke-8, jadi kita tidak bisa lagi berbicara dengan pasti tentang posisi partikel ya. Kita tidak lagi menjamin hasil ukuran dari besaran fisika apapun yang tergantung pada posisi. Sebaliknya kita hanya bisa menemukan hasil rata-rata dari sejumlah pengukuran. Misalnya jadi kita hanya bisa memperoleh
kita hanya bisa memperoleh nilai rata-rata dari suatu pengukuran, bukan kepastian hasil ya. Misalnya begini, kita melakukan pengukuran X1 sebanyak N1, X2 sebanyak N2 misalnya, maka rata-ratanya X rata-rata ini kita bisa cari dengan rumus X1 kali N1 ditambah X2 dikali dengan N2 dibagi dengan N1 plus N2 gitu, atau dirumuskan secara umum X rata-rata sama dengan sigma XI NI dibagi dengan sigma NI ya. Nah, sigma NI. Nah, kalau jumlah pada pengukurannya sangat banyak sekali ya, sampai tidak terhitung, dan bisa terhitung maksudnya jumlah dari perkalian ini kita ukur ya, maka kita kalau sangat banyak, ini sangat banyak ya, saya ini sangat banyak, maka persamaan ini bisa kita jadikan sebagai integral. Kalau jumlah itu saya mengambil sama dengan integral, maka X rata-rata sama dengan integral yang di atas, integral Px dx ini minta hingga sampai plus hingga dibagi dengan Px dx minta hingga sampai plus hingga ya. Ini yang bawah ini kita jadi satu, nilainya 0 sampai dengan 1, maka ini sama dengan integral dari ini kan nilai sudah ada, ini Px kali X ini dx, karena ada ini ya, ada X nya ini, dari sini X, kalau tidak ada sigma N ini sama dengan integral Px dx, maka diperoleh min hingga sampai plus hingga Px pangkat 2 dx. Ini persamaan yang ke berapa ini? Ini yang 9, ini yang 10, ini persamaan 10, ini persamaan yang ke 11. Oke. Nah, diperoleh untuk nilai rata-rata setiap fungsi ini kita peroleh dikalikan fx nilai setiap fungsi, jadi rata-rata sama dengan integral min hingga sampai x hingga itu px fx dx. Nah, tinggal diubah saja min hingga plus hingga px pangkat 2 fx dx ya. Nah, nilai rata-rata ini disebut dengan nilai harap.
Ini persamaan yang ini tulis persamaan yang ke-12. Baik, itu secara umum dari prosedur bagaimana menyelesaikan persamaan sepertingkat. Jadi pada video selanjutnya akan saya sampaikan bagaimana penerapan dari persamaan sepertingkat tersebut.